Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asatriani dari kelas A24 dengan NIM 24801045. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Bakat dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Langsung saja. Pengertian bakat. Bakat adalah kemampuan dasar yang dimiliki seseorang sejak lahir yang berpotensi berkembang melalui latihan dan pengalaman. Bakat membuat seseorang lebih mudah mempelajari dan menguasai suatu bidang tertentu. Selanjutnya, ciri-ciri bakat. Beberapa ciri yang menunjukkan adanya bakat pada individu antara lain. Ciri-ciri bakat. Yang pertama, mampu menguasai suatu keterampilan lebih cepat dibanding orang lain. Yang kedua, menunjukkan minat yang konsisten pada bidang tertentu. Yang ketiga, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap bidang yang ditekuni. Yang keempat, menunjukkan potensi yang menonjol. Yang kelima, mampu berkreasi atau menghasilkan sesuatu yang berbeda dari orang lain. Selanjutnya, jenis-jenis bakat. Yang pertama, bakat akademik. Yang kedua, bakat seni. Yang ketiga, bakat olahraga. Yang keempat, bakat sosial. Yang kelima, bakat teknik atau mekanik. Poin pertama, bakat akademik, yaitu kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan seperti matematika, sains, dan bahasa. Poin kedua, bakat seni, yaitu berkaitan dengan kemampuan dalam bidang artistik seperti melukis, menari, menyanyi, atau bermain musik. Poin ketiga, bakat olahraga, yaitu berkaitan dengan kemampuan fisik, kecepatan, ketangkasan, dan ketahanan tubuh seperti sepak bola, renang, atau atletik. Poin keempat, bakat sosial, yaitu ditandai dengan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan mempengaruhi orang lain. Poin kelima, bakat teknik atau mekanik, yaitu berkaitan dengan kemampuan dalam bidang keterampilan tangan seperti memperbaiki alat, membuat karya, atau memahami sistem kerja mesin. Selanjutnya, perkembangan bakat seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi bakat. Ada 4 faktor. Yang pertama, faktor keturunan. Karena bakat dibawa sejak lahir sebagai potensi dasar dari orang tua. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat memberikan dukungan atau sebaliknya dapat menghambat perkembangan bakat. Yang ketiga, faktor pendidikan. Dengan bimbingan dan pengajaran yang tepat akan membantu bakat berkembang secara optimal. Yang keempat, faktor motivasi. Biasanya semangat dan dorongan dari dalam diri sendiri berperan penting dalam pengembangan bakat. Selanjutnya, cara mengembangkan bakat. Agar bakat dapat dikembangkan secara optimal, diperlukan beberapa langkah, yaitu yang pertama, mengidentifikasi bakat sejak dini melalui observasi maupun tes psikologi. Yang kedua, memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengasah keterampilan yang sesuai dengan bakat individu. Yang ketiga, mengikuti pelatihan atau kursus di bidang yang diminati untuk meningkatkan kemampuan. Yang keempat, membangun motivasi dan disiplin dalam berlatih agar keterampilan berkembang secara konsisten. Selanjutnya, manfaat mengembangkan bakat. Adapun manfaat mengembangkan bakat yaitu yang pertama, meningkatkan prestasi dan kepercayaan diri. Yang kedua, membantu menentukan pilihan pendidikan dan karir. Yang ketiga, mengoptimalkan potensi diri secara positif. Yang keempat, memberikan kepuasan dan motivasi belajar. Yang kelima, berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan yang saya ambil adalah bakat merupakan potensi dasar yang perlu dikembangkan agar dapat menghasilkan potensi dan bermanfaat bagi diri sendiri serta lingkungan.
Bakat akan berkembang maksimal jika dikenali, dilatih, dan didukung oleh lingkungan yang positif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.